Selamat sore semua. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang persaingan pasar sempurna dan pasar monopoli. Baik, langsung saja ke pengertian pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar, market power, terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli, orang yang melakukan permintaan, maupun penjual, orang yang melakukan penawaran, tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Selanjutnya, pengertian dari pasar monopoli. Secara etimologi kata monopoli berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana banyak orang memberi pengertian monopoli suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan supply atas barang dan jasa tertentu. Yang ketiga adalah struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Pasar model ini tidak boleh terjadi monopoli pasar. Penipuan dan pemalsuan produk serta kecurangan lainnya dicegah dengan penyeragaman dan standarisasi produk. Selain itu, setiap ketidakjujuran dalam kebebasan ekonomi akan mendapat kecaman. Struktur pasar persaingan sempurna memiliki jumlah pedagang dan penjual yang sangat banyak, informasi yang diberikan sempurna, dan memiliki mobilitas terhadap sumber daya. Penjelasan keempat yakni tentang struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Pengusaha tunggal ini dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kuantitas produksi, serta kebijakan lainnya. Pada struktur ini, hanya ada satu perusahaan tetapi memungkinkan jumlah penjual produk lebih dari satu tanpa adanya komoditas pengganti. Selanjutnya, karakteristik yang ada di dalam pada pasar sempurna dan pasar monopoli. Berikut ini adalah beberapa karakteristik pasar persaingan sempurna yang dapat menjadi basis identifikasi ekonomi dan pemasaran produk. Yang pertama, banyak perusahaan yang bersaing. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak pembeli dan penjual. Hal ini berarti bahwa perusahaan dikenal sebagai price takers, sehingga mereka tidak bisa menentukan harga suatu produk sendiri. Yang kedua, jual beli terhadap produk serupa, seperti yang telah berkali-kali disinggung, produk yang terjual di pasar persaingan sempurna adalah barang atau produk serupa, homogen. Yang ketiga, tidak ada perusahaan atau individu yang memonopoli pasar. Monopoli adalah penguasaan sebagian pangsa pasar untuk satu perusahaan atau individu dengan produk eksklusif. Berikut ini adalah karakteristik pasar monopolistik menurut buku Pasar Monopolistik oleh Bernardus Wisman Siregar. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Pasar persaingan monopolistik memiliki banyak penjual, tetapi tak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produk bersifat berbeda. Karakteristik kedua ini merupakan sifat penting untuk membedakan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kuasa untuk memengaruhi harga. Kekuasaan memengaruhi harga oleh perusahaan Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Menurut Sadono Sukirno, terdapat 3 faktor dapat menyebabkan wujudnya pasar perusahaan monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan satu sumber daya yang unik, istimewa, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau perusahaan lain.
Yang kedua, kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan. Terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan. Dan yang terakhir, dapat menikmati skala ekonomi. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin